semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang analisis dimensi satuan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, satuan adalah standar ukuran yang dijadikan acuan dalam menyatakan suatu besaran. Di dunia terdapat berbagai macam sistem satuan, misalnya sistem FPS yaitu feet pound second, CGS yaitu centimeter gram second, dan MKS yaitu meter kilogram second. Setiap negara memiliki kebiasaan masing-masing dalam penggunaan sistem tersebut. Untuk menyatukan perbedaan itu, para ilmuwan kemudian menyepakati adanya satu sistem satuan baku yang berlaku secara universal, yaitu Satuan Internasional atau SI. Nah, apa yang dimaksud dengan dimensi? Dimensi adalah cara untuk menyatakan bagaimana suatu besaran turunan dibentuk dari besaran-besaran pokok. Besaran turunan dapat dituliskan sebagai kombinasi beberapa besaran pokok yang ditentukan melalui analisis dimensi. Dimensi besaran pokok dilambangkan dengan huruf kapital tertentu yang ditulis dalam tanda kurung siku, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di slide berikut ini. Kita dapat melihat, contohnya adalah besaran panjang memiliki lambang L dan satuannya dalam sistem internasional adalah meter dilambangkan dengan M, sedangkan dimensinya adalah L. Untuk massa, lambang besarannya M, satuan SI adalah kilogram disingkat kg, kemudian dimensinya adalah M. Waktu, lambangnya adalah T. Satuannya dalam SI adalah second dilambangkan dengan S, kemudian dimensinya adalah T. Watt arus listrik dilambangkan dengan I, memiliki satuan ampere dilambangkan dengan A, dan dimensinya adalah I. Kemudian suhu memiliki lambang T, satuannya dalam SI adalah Kelvin dilambangkan dengan K, dan dimensinya dituliskan dengan theta. Intensitas cahaya dilambangkan dengan I, satuan SI adalah kandela atau CD, dan dimensinya adalah J. Sedangkan nama besaran jumlah zat, lambang besarannya adalah N, dan satuannya dalam SI adalah mol, dimensinya adalah N. Selanjutnya kita akan belajar menganalisis dimensi besaran turunan yaitu luas. Luas lambangnya adalah A dihitung dengan menggunakan rumus A sama dengan P kali L. Satuannya adalah meter persegi. Untuk melakukan analisis dimensi, pertama-tama kita tuliskan dulu rumus menghitung luas, yaitu A sama dengan P kali L. Selanjutnya, kita tuliskan satuan untuk besaran tersebut. P, satuannya adalah meter, dilambangkan dengan M. Demikian juga L atau lebar, satuannya adalah meter, sehingga kita tuliskan M kali M. Kemudian, satuan tersebut kita ganti dengan dimensi. Kita sudah tahu bahwa besaran panjang memiliki dimensi L, maka kita tuliskan L kali L di dalam kurung siku masing-masing. Hasil perkalian tersebut adalah L kuadrat. Dengan demikian, dimensi luas adalah L kuadrat. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis dimensi besaran turunan volume. Lambang besarannya adalah V dan rumusnya adalah P kali L kali T dengan satuan meter kubik. Pertama-tama, kita tulis dulu rumusnya yaitu V sama dengan P kali L kali T. Kemudian kita ganti besarannya dengan satuannya yaitu meter kali meter kali meter atau M kali M kali M, karena panjang, lebar, dan tinggi semuanya menggunakan satuan meter. Selanjutnya kita ganti satuan tersebut dengan dimensinya. Dimensi panjang adalah L, jadi kita tuliskan L kali L kali L. Kemudian kita dapatkan hasilnya adalah L pangkat 3. Jadi dimensi untuk volume adalah L pangkat 3.
Analisis dimensi selanjutnya adalah massa jenis. Lambang besarannya adalah Rho dan dihitung dengan membagi massa dibagi volume. Satuan massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Analisis dimensinya, mula-mula kita tuliskan rumusnya. Rho sama dengan M per V atau massa dibagi volume. Selanjutnya, kita ganti besaran tersebut dengan satuannya, yaitu kilogram yang merupakan satuan massa dibagi meter kubik yang merupakan satuan volume. Kemudian, kita ganti satuan tersebut dengan dimensinya. Kita tahu bahwa massa memiliki dimensi M dan meter atau panjang besarannya, dimensinya adalah L, sehingga kita tuliskan M dibagi L pangkat 3. Dan hasilnya adalah M L pangkat minus 3. Jadi, dimensi untuk massa jenis adalah M L pangkat 3, pangkat minus 3. Contoh selanjutnya adalah analisis dimensi besaran turunan, yaitu kecepatan. Lambang kecepatan adalah V dan rumusnya adalah delta S per delta T dengan satuan meter per sekon. Untuk melakukan analisis dimensi, mula-mula kita tulis V sama dengan delta S per delta T. Kemudian kita ganti dengan satuannya yaitu meter per second. Selanjutnya kita ganti satuan tersebut dengan dimensinya, yaitu L per T. Dan kita dapatkan hasilnya adalah LT pangkat minus 1. Jadi dimensi kecepatan adalah LT pangkat minus 1. Contoh selanjutnya adalah analisis dimensi besaran turunan untuk percepatan. Lambang besarannya adalah A, rumusnya adalah A sama dengan delta V per delta T, atau kecepatan dibagi waktu. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Analisis dimensinya, mula-mula kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu percepatan sama dengan delta V per delta T. Kemudian kita ganti besarannya dengan satuannya. Delta V memiliki satuan meter per second dan delta T memiliki satuan second, sehingga satuan percepatan adalah meter per second kuadrat. Kemudian kita ganti dengan dimensi. Satuan meter memiliki dimensi L, sedangkan satuan second memiliki dimensi T, sehingga menjadi L per T pangkat 2. Kemudian hasil akhirnya adalah LT pangkat minus 2, sehingga dimensi untuk percepatan adalah LT pangkat minus 2. Contoh selanjutnya adalah analisis dimensi gaya. Lambang besarannya adalah F dihitung dengan mengalihkan massa dikali percepatan. Satuannya adalah Newton atau kilogram meter per second kuadrat. Untuk melakukan analisis dimensi, mula-mula kita tulis rumusnya yaitu F sama dengan M kali A. Kemudian kita tulis satuannya yaitu kilogram dikali meter per second kuadrat. Dapat kita tuliskan menjadi kilogram meter per second kuadrat. Selanjutnya kita ubah ke dalam dimensinya. Kilogram diubah menjadi M, meter diubah menjadi L, per second kuadrat diubah menjadi T kuadrat. Hasil akhirnya menjadi M, L, T pangkat minus 2. Jadi dimensi besaran gaya adalah M, L, T pangkat minus 2. Contoh selanjutnya adalah analisis dimensi untuk usaha. Lambang besarannya adalah W dihitung dengan mengalihkan gaya dikali perpindahan. Satuannya adalah Joule atau kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Untuk menganalisis dimensi usaha, pertama-tama tulis rumusnya terlebih dahulu, yaitu W sama dengan F kali delta S. Kemudian kita ganti besarannya dengan satuan, yaitu kilogram meter per second kuadrat untuk
satuan gaya dikali dengan meter yang merupakan satuan dari perpindahan atau delta S. Hasil dari perkalian tersebut kita dapatkan kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Kemudian kita ganti satuan tersebut dengan dimensinya, yaitu kilogram dimensinya M, meter kuadrat dimensinya L kuadrat, dibagi second kuadrat dimensinya adalah T kuadrat. Sehingga kita dapatkan hasilnya menjadi M L kuadrat T pangkat minus 2. Jadi dimensi untuk usaha adalah M L kuadrat T pangkat minus 2. Yang terakhir adalah analisis dimensi besaran daya. Lambang besarannya adalah P dihitung dengan membagi usaha dibagi waktu. Satuannya adalah watt atau kilogram meter kuadrat per second pangkat 3. Untuk menganalisis dimensi daya, yang pertama tulis rumusnya yaitu P sama dengan W per T atau daya sama dengan usaha dibagi waktu. Kemudian kita tulis satuannya. Satuan dari usaha adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat dibagi second yang merupakan satuan dari waktu. Sehingga kita dapatkan satuannya menjadi kilogram meter kuadrat per second pangkat 3. Kemudian kita ganti satuan tersebut dengan dimensinya. Kilogram kita ganti dengan M, meter kuadrat kita ganti dengan L pangkat 2, per second pangkat 3 kita ganti dengan T pangkat 3. Kemudian hasilnya kita dapatkan menjadi ML pangkat 2 T pangkat minus 3. Jadi dimensi daya adalah ML pangkat 2 T pangkat minus 3. Demikianlah video mengenai analisis dimensi besaran turunan. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya.